tapi kali ini Baxianya diamankan langsung. Bahkan ada Iritel juga dipegang kendali, tapi Bruno langsung saja di ban up. Ini satu hero power. Ada satu hero power dari seorang Kirito ya. Alhamdulillah yang mulai diamankan. Kalau di babak kualifikasi kemarin kita sempat lihat di semifinal Novarianya di ban up. Tapi ini karena kita belum melihat adanya titik terang ya. Oke, Baxianya mulai diamankan, tapi kali ini ada Akai menjadi last ban dari Tenten. Alhamdulillah. Among the planes exists the equilibrium, which I was made for. Malam live, wah malam mah gak bakal live aku, sumpah guys. Malam itu aku gak pernah mau live, soalnya aku lebih memilih main rank sih dibanding ini live. Gak tahu ya, aku mager kalau live malam. Aku lebih suka live jam-jam kayak gini-gini, makanya turnamennya juga jam gini. Pengen custom donate apa itu, ntar aku jelasin habis turnamen ya. The southern seas are my domain. Ada Kadita dong. Oke, ini ada Kadita, ada Kufra. Lu masih di blacklist ya, Riko? Worry no more. Your hero has come to the rescue. Your team 3,000 worlds. Sabar ya, habis selesai turnamen ya guys. Oke, ada Claude jadi satu last ban, tapi kali ini kalau kita ngelihat X-Borg mulai diamankan. Jangan lupa nanti ikutin, ada turnamen di tanggal 28. Prize poolnya itu 1 juta lebih. Itu kerjasama sama TikTok. Kalian teman-teman yang mungkin pengen ikut, pantengin aja mungkin postingan-postingan aku. Nanti TikTok bakal ngadain turnamen MLBB ya. Sedikit bocoran guys. Kalian jangan lupa ikut nanti turnamennya. TikTok bakal ngadain di akhir-akhir bulan. Jadi jangan lupa daftarin tim kalian teman-teman. Dan itu bakal ada ada 2 caster yang bakal ngecasterin. Yang pertama aku, terus sama Bang Sapex. Jadi aku sama Bang Sapex bakal ngecaster di turnamen itu. Jadi kalian jangan lupa pantengin aja postingan-postingan aku guys. Kita mulai dulu di match kedua. Oke, kali ini kalau tadi kita melihat di match pertama Kufranya sempat di respect ban, tapi kali ini berhasil untuk dilepas dan Asura berhasil untuk memegang kendali kembali Kufranya di match kedua, mencoba untuk diamankan. Kali ini ada satu impulsif jungle yang mencoba untuk langsung diamankan dari seorang Itsui di area purple buff-nya. Kalau kita melihat adanya pergerakan langsung yang diberikan dari 2 pemain di area midlane, sama-sama mengamankan satu level 2-nya di area midlane. Kalau kita melihat adanya pergerakan langsung dari seorang Asura sendiri, Vansky pun sama halnya seperti itu. Irital di area atau di early game, ini bisa jadi satu PR utama dengan powernya di early game. Monzi mencoba untuk sedikit tidak memberikan seorang Kirito masuk terlalu jauh di area top lane, dilarang untuk maju dan bahkan creepnya mencoba untuk ditahan dengan sebisa mungkin. Itsunya dengan satu impulsif jungle yang dengan secepat mungkin diamankan langsung. Dan bahkan kali ini pergerakan diberikan dari
Ten sendiri dengan objektivitas mereka mulai diamankan dengan secepat mungkin. Boncing bal mulai dikeluarkan langsung dari sarang Asura. Tyrant Revenge-nya mulai dikeluarkan ke arah sarang Rapski. Rapski mencoba untuk mundur, terlalu cukup berbahaya sekali untuk masuk terlalu jauh di area pertempuran. Ya, kenapa? Mau paus ya? Sabar ya guys. Habis ini aku buka WA bentar. Tapi nggak bisa pause sih. Aku takut kebanet liveku. Bentar ya. Sebentar. Oke, pergerakan mulai diberikan dan turtle kali ini mulai diamankan langsung. Kalau kita melihat adanya turtle yang mulai dipegang kendali dari seorang Itsui mencoba untuk menarik ke arah kanan, Gixie-nya berada sendirian di area sana. Turtle kali ini akan lebih sedikit dipress, tapi dengan adanya Retribution berhasil untuk dipegang kendali. Penalty zone mulai dihempaskan. Gixie tertumbangkan adalah Insanity from Rush-nya masuk di area Turtle. Bahkan kali ini satu pemain mereka berhasil untuk dipukul mundur. 27 September dia harus kehilangan satu buah nyawanya di area sana. Walaupun kali ini kita menyadari 911 mereka berhasil untuk memegang kendali satu Turtle, tapi nyatanya dengan adanya Last Insanity from Rush tadi masuk di area Turtle, dia berhasil untuk membuka Last Insanity dan itu bahkan tidak memberikan space sama sekali Gixie untuk balik pulang. Sehingga itu adalah satu kerugian besar selain untuk 911 ketika mereka mendapatkan satu Turtle pertama, tapi nyatanya mereka harus kehilangan satu pemain mereka di area Turtle. Itu adalah satu kerugian besar dan sebenarnya itu adalah pertukaran yang sangat-sangat balance antara dua tim kali ini. Hai Bang F. Asura, Tyrant Range-nya dikeluarkan dengan secepat mungkin dan bahkan kali ini sedikit dengan battle mirror image-nya Vansky, Hardguard mulai diberikan dan bahkan kali ini kalau kita melihat adanya pergerakan dari Sarah Vansky sendiri mencoba untuk masuk, tapi nyatanya Itsui dia berhasil untuk mengamankan satu pemain dari 911. Mereka harus kehilangan satu buah pemainnya. Rijal mencoba untuk connect dengan satu Ocean Out-nya. Gixie dengan satu buah, tapi dengan objektivitas yang mulai dipegang kendali dan bahkan kali ini kalau kita melihat dari Sarah Monzi yang benar-benar menjaga satu buah landingnya di area top lane dan tidak memberikan space sama sekali dari Sarah Kirito untuk masuk terlalu jauh ke area sana. Battle Mirror Image yang masih cukup ready, Tsui mencoba untuk connect di area top lane, sedikit memberikan satu buah distraction ke arah top lane, tapi dia menyadari itu hanya sedikit distraction saja sehingga dia harus mundur. Ada satu objektivitas lagi yang harus dengan secepat mungkin diamankan. Masih dengan adanya landing yang dijaga dengan sebaik mungkin dan bahkan kali ini kalau kita melihat pergerakan dari Sarah Ras sendiri di area sana, dia dengan secepat mungkin bahkan menjaga landingnya Turtle kali ini yang sudah mulai berada lagi di area minimap dan ini bisa menjadi satu operasional dua tim kali ini. Kalau kita melihat adanya pergerakan langsung di area Turtle, Asura sudah mulai connect dengan secepat mungkin dan bahkan Rijal pasifnya mulai secepat mungkin dihilangkan, isunya connect dan bahkan kali ini akankah Turtle pertama atau Turtle kedua kali ini Itsui masih memegang kendali sepertinya ada blessing duet yang mulai dihempaskan, tim fight pun terjadi dan bahkan Vansky-nya dia masih bisa memegang kendali walaupun Gixie di sini dia harus tertumbangkan. Serangan heavy crossbow mulai terbentuk dan bahkan Monzi-nya dia membuka heavy crossbow-nya dan bahkan dia berhasil untuk memporak-porandakan pasukan dari 911. Dipaksa untuk mundur, masih pengen lebih, Monzi menolak untuk memulangkan seorang 20 September sehingga kali ini dia harus kehilangan satu buah nyawanya dan bahkan purple buff-nya diamankan dengan secepat mungkin dengan adanya satu objektivitas dipegang langsung dari Sarah Itsui di area Impulsive Jungle. Ini adalah pertukaran yang sangat mahal. Ketika tim fight-nya terjadi, kita menyadari tadi adanya Monzi yang pintar sekali untuk menjaga satu positioning-nya dan itu bahkan dia berhasil untuk mendapatkan 2 poin kill-nya di area tim fight. Menjaga positioning dan bahkan dia berhasil untuk memporak-porandakan pasukan dari 911 sendiri sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk masuk terlalu jauh di area tim fight yang terjadi. Asura sangat-sangat on point banget, ada hardcore yang mulai diberikan, dibalas dengan penalty zone. Masih pengen lebih tapi nyatanya kali ini 27 September dia membalikin keadaan ya. Asura ngebuka satu Tyrant Range ya, tapi nyatanya dia melupakan ada satu buah Tyrant Range dan ada Hardguard yang dipegang kendali dari seorang Rapski. Dua pemain dari TN10 mereka berhasil untuk dibalikin keadaan dan bahkan mereka ter-outplay di area bottom lane.
sangat-sangat manis dengan pertempuran yang dibentuk langsung di area sana. Hampir saja, tapi dengan turret yang dibentuk langsung dari seorang Asura tadi sangat-sangat bagus banget. Walaupun kita menyadari adanya satu hard guard yang dipegang kendali dari seorang Rauski, berhasil untuk menolong satu pemainnya yang hampir saja terkena satu buah zoningan yang diberikan langsung. Oh, decimation, Monzi kehilangan satu buah nyawa di area bottom lane. Itsui connect dan bahkan mencoba untuk masuk, tapi nyatanya kali ini Rauski harus kehilangan nyawanya di area bottom lane. Mas pengen lebih, Gixi terjebak di area pertempuran. Ada Rockquest mulai terbentuk, dibalas Rockquest dari seorang Fonsky. Mencoba untuk mundur, mereka memaksakan keadaan, tapi nyatanya Itsui mereka masih pengen lebih. Itsuinya masuk terlalu jauh, terjebak. Ada seorang 20 September membuka satu penalty zone dengan secepat mungkin. Mereka mencoba untuk membentuk team fight di area bottom lane dengan sebisa mungkin. Revesta terbuat, tapi blessing duet from Kirito masuk di area pertempuran, dan bahkan kali ini killing spree-nya dipegang kendali dari seorang Kirito. Kirito masuk dengan secepat mungkin, mengantarkan satu buah damage, dan bahkan T10 kedua pemain mereka berhasil untuk dipukul mundur dengan secepat mungkin. Oke, ini dengan adanya seorang Angela yang sangat-sangat mengganggu dengan hard guard-nya, sempat dipegang kendali dari T10 sendiri. Walaupun tadi mereka sedikit ter-outplay di area bottom lane dengan adanya satu buah damage yang diberikan langsung dari seorang Kirito, mencoba untuk connect dengan satu buah blazing duet, dan bahkan itu berhasil untuk mengamankan satu pemain ini dengan secepat mungkin. Kali ini turtle-nya kalau kita melihat mulai diamankan dengan secepat mungkin. Walaupun tadi kedua turtle berhasil untuk dipegang kendali dari T10 Fortune, tapi nyatanya kali ini 911 mereka berhasil untuk membalikkan keadaan, dan bahkan mereka memegang kendali di turtle terakhir. Bahkan kalau ini kita melihat adanya satu laning yang masih dijaga dengan sebaik mungkin di area ada syarat mid lanernya. Pergerakan dari Sarah Asura mencoba untuk show di area minimap. Tapi kalau kita melihat Monzi, dia positioning yang sangat-sangat on point banget. Bahkan dia menjaga dirinya agar tidak terkena dengan adanya satu penalty zone yang dipegang kendali dari seorang 27 September. Landing di area top lane yang dijaga dengan sebaik mungkin, dan bahkan kali ini Asura sudah mulai connect dengan Tyrant Revenge-nya. Terlalu cukup berbahaya sekali. Akankah mereka mencoba untuk inisiasi momen dari seorang Asura yang sangat on point, walaupun emang agak sedikit mengganggu dengan adanya Purifive yang masih dipegang kendali dari seorang Kirito sendiri. Kalau kita melihat sendiri, pergerakan mulai kelihatan di area laning bawahnya. Oh, tapi nyatanya Rockwaves mulai dihempaskan. Itsui masuk dengan secepat mungkin di area top lane. Asura connect dengan Tyrant Revenge masuk dengan secepat mungkin. Ada Ocean Out mulai dibentuk. Gixi masih pengen lebih. Oh, 20 September buka, tapi blessing duet from Kirito masuk dengan satu penalty zone from 27 September. Tapi nyatanya Ras satu bola Insanity-nya dibentuk dengan secepat mungkin. 27 September mereka ter-outplay, dibalikin keadaannya. Serangan Epic Crossbow membuat Kirito harus tertumbangkan. Fonsky terjebak di area pertempuran, dan bahkan kali ini dia gagal untuk membuka Arcane Shade-nya. 3 pemain dari 911 mereka tertumbangkan. Ada inisiasi yang sempat dibentuk, tapi nyatanya mereka harus kehilangan satu buah nyawanya dengan secepat mungkin. Oh, Rijal dengan satu buah rock waves-nya yang cukup on point berhasil untuk memegang kendali. Area mid lane mulai dibentuk dengan secepat mungkin, dan bahkan kali ini adalah Insanity yang masih dipegang kendali, tapi Viragarmor masih cukup dijaga. Landing di area mid lane mulai diamankan dengan secepat mungkin, dan bahkan kali ini kita menyadari T10 Fortune mereka mencoba dengan objektivitas mengamankan beberapa order syarat di area mid laner, dan Lord-nya sudah mulai muncul. Ini bisa menjadi operasional dua tim kali ini. Masih dengan adanya objektivitas dari seorang Itsui. Itsui dengan objektivitasnya dia memegang kendali area impasif jungle, dan bahkan kalau kita melihat dari sisi gold emang benar-benar jauh tertinggal seorang Gixi sendiri kali ini. Bahkan kalau kita melihat adanya Lord yang mulai diamankan dengan secepat mungkin dari T10 Fortune, mereka mencoba untuk memegang kendali di area Lord pertama. 20 September akan mencoba untuk inisiasi. Gixi-nya mulai masuk kali ini. Satu buah penalty zone mulai dibentuk. Ada Last Insanity. Lord-nya berhasil dipegang kendali dengan ada Last Insanity dari seorang Rasnya. Blessing duet from Kirito masuk memegang lini belakangnya, dan bahkan kali ini Monzi mencoba untuk connect. Bahkan Kirito-nya berhasil untuk mengamankan 4 pemain sekaligus dari Tenten. Mereka berhasil untuk dipukul mundur, dan ini adalah pertukaran yang sangat balance ketika Lord-nya berhasil untuk diamankan dari seorang Ras. Dengan Last Insanity-nya dia berhasil untuk memegang kendali, tapi bahkan teman-temannya harus kehilangan di area teamfight yang terjadi. Ada satu momen yang dibentuk langsung dari seorang Kirito sendiri dengan satu buah blazing duetnya, tapi nyatanya lini belakangnya dipegang sehingga Monzi tanpa adanya Wind of Nature, sehingga dia harus tertumbangkan di area teamfight yang sempat dibentuk langsung oleh pasukan dari T10 maupun 911. Kita menyadari ini adalah Lord pertama yang mungkin akan lebih cepat untuk di-clear, tapi impact-nya akan lebih cepat. Alhamdulillah.
Oke, kalau tadi kita menyadari Monzi sedikit kesulitan karena kita melihat belum adanya Wind of Nature yang terbentuk, sehingga Kirito masuk dengan satu Blazing Duetnya membuat Monzi agak sedikit sulit untuk bergerak di area lini belakangnya karena benar-benar di-press banget. Adanya seorang Kirito yang masuk dengan satu Blazing Duetnya dan bahkan itu tidak memberikan space sama sekali pasukan dari TN10 untuk masuk terlalu jauh. Tapi Lord yang mungkin ini akan lebih cepat untuk di-clear dengan secepat mungkin. Dan bahkan kali ini kalau kita melihat adanya satu buah tim fight yang sangat terapi sebenarnya dibentuk langsung dari TN10 Fortune. Mereka sempat memegang kendali di early game, tapi nyatanya di tim fight mereka sedikit diporak-porandakan dengan sulitnya ditangkap seorang Cloud. Kalau kita melihat dia memegang kendali di lini belakangnya, dipegang dan bahkan tidak diberikan space sama sekali Monzi untuk bergerak, sehingga itu akan lebih sedikit sulit tanpa adanya Wind of Nature yang belum terpegang di tangan dari seorang Monzi sendiri. Area mid lane mulai dijaga dengan sebaik mungkin. Kita menyadari Itsui kali ini masih dengan objektivitasnya mengamankan beberapa impasif jungle di area minimapnya. Kalau kita melihat impasif jungle yang diamankan dengan secepat mungkin dan Lordnya sebentar lagi akan mulai berada di area landing dan itu bisa menjadi operasional lagi antara dua tim kali ini. Kalau kita menyadari Itsui dengan retributionnya tadi yang sempat miss kena agak sedikit kena zoning, adanya seorang 27 September yang masuk dengan penalty zone-nya dan bahkan walaupun Ras dia connect banget dengan satu Last Insanity-nya berhasil untuk menculik satu Lord pertama dan itu cukup mahal sebenarnya. Walaupun tadi di team fight terjadinya team fight pasukan dari TN10 mereka berhasil untuk ditumbangkan keempat pemain sekaligus. Tapi Ras dengan Last Insanity-nya tidak bisa dipungkiri dia berhasil untuk mengamankan satu buah Lord yang sangat-sangat objektivitas banget. Dan bahkan kali ini kalau kita menyadari pergerakan yang emang masih diberikan dengan objektivitas, Ambus mulai dipegang kendali dan bahkan kali ini Lord kedua akan mulai berada lagi di areal mapnya. Lordnya sudah mulai berada di area minimap dan bahkan kali ini akankah dari TN10 Fortune mereka masih mempertahankan Lord kedua mereka, atau kali ini Nenonan mereka bisa sedikit memegang kendali walaupun kemungkinan ini akan sangat-sangat tipis sekali karena kita menyadari tim fight yang dibentuk Asura masuk dengan Tyrant Revenge ya. Boncing mulai terbuka, bahkan Ras mencoba untuk membuka fire missiles. Rock webs-nya connect dari seorang Rijal. Flicker mulai dibentuk dari seorang Rasnya. Itsui menjadi garda terdepan, Lordnya mulai kereset kembali. Mereka memilih untuk membentuk satu buah team fight yang terjadi, tapi Blazing Duet from Kirito masuk di lini belakang, mencoba untuk mendapatkan seorang Rijal. Rijal tertumbang kan, double kill tangan langsung dari seorang Kirito. Kirito masih pengen lebih. 27 September memegang kendali dengan revenge strike-nya. TN10 mereka kehilangan keempat pemain, melupakan ada satu buah Lord yang bisa menjadi satu buah PR utama. Ras memilih untuk balik karena tidak memungkinkan dia untuk masuk terlalu jauh di area Lord yang mencoba untuk dipegang kendali dengan adanya pasukan dari 911. Ras dia mengurungkan niat untuk masuk terlalu jauh sehingga mau nggak mau dia harus ngedefensif. Walaupun kita menyadari kali ini Kirito dia dengan damage-nya yang bahkan dia memegang kendali seorang Monzi terpegang di area lini belakang, bahkan Rijal tadi ter-outplay di area lini belakangnya dengan adanya satu Blazing Duet yang dipegang kendali dari seorang Kirito. Kirito berhasil untuk mengamankan satu pemain, memberikan satu damage dan connect-nya seorang 27 September dengan satu revenge strike-nya. Mereka berhasil untuk memegang kendali Lord kedua kali ini. Superman ini yang mulai masuk ke area Bestart dan kalau kita melihat adanya pergerakan langsung dari kedua tim kali ini, mereka sama-sama membentuk satu buah objektivitas dengan secepat mungkin dan bahkan kita melihat Lordnya berhasil untuk di-clear dengan secepat mungkin. Wind of Nature yang mulai dipegang dari seorang Monzi. Karena kalau kita menyadari adanya Cloud ya, mungkin lebih baik Wind of Nature-nya langsung diamankan. Karena itu akan sangat-sangat mengganggu ketika Kirito masuk di lini belakang memegang kendali tanpa adanya Wind of Nature, itu bisa sangat sakit banget damage yang diberikan langsung. Bahkan kalau kita melihat kali ini dengan adanya satu buah corrosion yang sudah mulai dipegang dan bahkan kali ini kita menyadari juga Monzi sudah langsung mengamankan Wind of Nature dengan secepat mungkin. Lord kedua yang berhasil untuk di-clear dengan secepat mungkin dari pasukan TN10 Fortune. Mereka mencoba untuk objektivitas dan bahkan menahan satu buah inisiasi karena ini akan lebih berbahaya sekali jika mereka masuk terlalu jauh di area pertempuran tanpa adanya satu momen yang dibentuk salah satu dari pemain-pemain.
Ini bahkan kalau kita menyadari dengan pergerakan yang diberikan langsung. Tapi emang Itsui dari di early hingga di menit-menit late game seperti ini, dia sangat-sangat objektivitas sebenarnya dengan pergerakan, bahkan dengan impasif jungle yang dari tadi kita lihat ya, diamankan langsung. Itsui emang benar objektivitas banget, impasif jungle yang tidak pernah terlepas dari ini dia, dan bahkan dia mencoba untuk memegang kendali area impasif jungle-nya dengan secepat mungkin, dan bahkan dia berhasil sebenarnya untuk menang gol tadi di early game. Walaupun tadi kita menyadari tim fight yang dibentuk langsung oleh pasukan dari 911 itu sedikit agak mengganggu emang pergerakan lini belakang ya, sehingga membuat mereka harus kehilangan 4 pemain sekaligus di area Lord. Tapi kita melupakan dengan adanya Angela yang akan sangat-sangat mengganggu juga pergerakan dari 2 atau Titan 10 Fortune dengan hard guardnya, yang bahkan tadi kita melupakan 27 September dia berhasil untuk membuka satu buah zoningan ya dengan satu revenge strike-nya dan diamankan dengan secepat mungkin. Bahkan kali ini kita menyadari mencoba untuk menjaga landingnya dengan sebaik mungkin di area bottom lane. Pergerakan dari seorang Ras dengan satu buah fire missiles mulai dikeluarkan dengan secepat mungkin. Lord sudah mulai berada di area minimum dan ini bisa menjadi satu buah operasional dua tim kali ini. Menahan Lord ketiga ini dalam Lord momentum, satu momen saja bisa merubah segala gameplay. Sehingga kali ini adalah kesempatan dari dua tim untuk membentuk satu buah inisiasi momen mereka. Jangan sampai mereka salah mengambil langkah untuk membentuk momentumnya sehingga mereka harus kehilangan satu momen mereka sendiri. Inisiasi akan sangat-sangat menjadi satu PR utama kali ini. Ras kehilangan Viraga armornya dan ini bencana. Oh, 20 September masuk dengan blazing duet from Kirito masuk di area pertempuran. Rijal harus teroutplay. Gagal, ada satu hard guard dan bahkan kita menyadari Lordnya sedikit lebih berfokus, tapi nyatanya kali ini Lord berhasil untuk dipegang kendali dengan adanya satu retribution yang cukup on point. Monzi mencoba untuk mundur dengan secepat mungkin walaupun ketiga pemain dari Titan 10 Fortune mereka berhasil untuk dipukul mundur. Bahkan Kirito kali ini dengan damage-nya sedikit sulit untuk ditahan. 911 mereka akan lebih berfokus ke area Bestarat untuk mengamankan satu poin kedua di match kedua kali ini. Oke, kalau kita menyadari tadi emang agak sedikit sulit sebenarnya untuk bergerak di area pertempuran dengan Viraga Armor yang berhasil untuk dipecahkan langsung. Seorang Rasnya agak sedikit gagal ya, kita menyadari Viraga Armornya dipecahkan dan tanpa adanya Last Insanity membuat mereka harus kehilangan nyawanya.